Halo Kofren, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan rumus dari suatu garam hidrat, tentunya berdasarkan data-data yang kita peroleh di soal, ya. Baik, sebelum kita mulai, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari garam hidrat. Jadi garam hidrat adalah garam yang mengikat molekul air. Contohnya gimana? Contohnya sebagai berikut. Rumus CaSO4 titik X H2O. Ya, jadi di sini yang tidak biasa tentunya titik X-H2O-nya. X-H2O, si X-nya ini menyatakan jumlah molekul H2O yang terikat untuk setiap molekul CaSO4. Oke, begitu ya. Baik, selanjutnya kita tuliskan apa saja yang diketahui di soal. Jadi di soal yang diketahui adalah massa dari garam hidrat, katanya 8,6 gram. Kemudian diketahui pula massa dari CaSO4-nya, ya, 6,8 gram. Kemudian kita ketahui pula serangkaian data AR, ya, yang dengannya kita bisa menghitung MR dari si CaSO4. MR tentunya adalah gabungan atau penjumlahan dari seluruh AR atom penyusun molekul. Baik, kita masukkan saja angka-angkanya ya. ARCA-nya 40, ARS-nya 32, ARO-nya 16. Ya, hati-hati harus dikali 4 karena jumlah atom oksigennya ada 4. Ya, sehingga hasil akhir menyatakan MR yang dimaksud adalah 136 gram per mol. Oke, Kofren, yang diketahui sudah kita tuliskan. Sekarang yang ditanyakan adalah rumus kimia dari garam hidrat yang dimaksud. Oke, sekarang kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah kita tuliskan persamaan reaksinya. Katanya di soal bisa kita baca, suatu garam hidrat ya yang ada X-H2O-nya tadi, kemudian dipanasin. Tentunya Kofren sekalian bisa membayangkan ya, apa yang terjadi kalau misalkan suatu molekul yang mengandung air dipanaskan. Tentunya airnya akan terlepas sebagai uap, ya, menguap. Sehingga yang tersisa di dalam wadah tinggal apa? Tinggal garam CaSO4-nya. Ya. Jadi persamaan reaksinya dituliskan sebagai berikut. Kemudian kita masukkan data-datanya. Tentunya datanya di sini adalah data massanya. CaSO4 X-H2O massanya adalah 8,6 gram. Kemudian CaSO4 tadi kita peroleh 6,8 gram. Informasi di soal. H2O-nya berapa massanya? Nggak tahu ya. Nggak tahu di sini. Y gram. Kita misalkan sebagai Y saja. Nah, gimana dong caranya supaya kita tahu massa dari H2O? Nah, kita harus ingat dengan sebuah prinsip atau hukum ya, tepatnya ya, hukum dasar kimia yang menyatakan bahwa massa sebelum reaksi, massa zat, itu sama dengan massa zat sesudah reaksi. Massa zat sebelum reaksi itu yang mana? Yang ada di sebelah kiri tanda panah. Itu akan sama dengan massa yang ada di sebelah kanan tanda panah. Ya, itu yang disebut sebagai hukum kekekalan massa. Baik, dari hukum kekekalan massa kita bisa tuliskan dong berarti ya. Massa sebelah kiri tanda panah. Berapa massa sebelah kiri tanda panah? 8,6 gram gitu. Akan sama dengan total massa di sebelah kanan. 6,8 gram ditambah Y gram. Ya, sehingga Y-nya bisa kita hitung sebagai 8,6 dikurangi dengan 6,8. Hasilnya berapa? Hasilnya kalau dikurangi 1,8 gram. Nah, 1,8 gram ini adalah massa dari H2O yang menguap. Oke, Kofren? Paham ya sampai sini ya? Yuk, kita lanjutkan. Apa yang akan kita lakukan setelah kita dapat massa dari si H2O? Gimana cara mencari nilai X-nya? Mencari nilai X itu gampang. Oke, kita pakai prinsip perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Atau kalau kita sederhanakan, nilai X bisa dicari dari mol H2O dibagi dengan mol garam. Mol garam apa yang dimaksud? Mol garam yang dimaksud ya yang ini, ya, mol si CaSO4-nya. Sehingga kita bisa tuliskan X sama dengan mol H2O per mol CaSO4.
Selanjutnya, kita rubah molnya. Masih ingat rumus mol? Rumus mol adalah massa dibagi MR, ya. Mol H2O berarti massa H2O dibagi MR H2O. N CaSO4 atau mol CaSO4 ya berarti massa CaSO4 dibagi dengan MR-nya. Yuk kita masukin sama-sama ya. Kita masukkan sama-sama. Berapa massa H2O-nya? Massa H2O-nya tadi sudah kita cari, yaitu 1,8 gram. Ya. MrH2O-nya, berapa MrH2O-nya? ARH-nya 1. Ya, kita tuliskan di sini nih. MrH2O sama dengan, ya berarti 2 dikalikan dengan ARH ditambah 1 dikalikan ARO-nya. ARH-nya 1, berarti 2 kali 1 ditambah 1 dikali 16. Jadi kalau di total 18. Ini adalah MrH2O-nya, 18 gitu ya. Yuk kita lanjutkan. Berapa massa dari CaSO4-nya? Ini diketahui di soal 6,8 gram. Kemudian MR dari CaSO4-nya sudah kita hitung tadi 136. Ya. Nanti kalau kita hitung lebih lanjut, 1,8 dibagi 18 itu ya 0,1 berarti. Ya, dibagi dengan 6,8 dibagi 136 ini menghasilkan angka 0,05. Oke, satuannya tentunya sama ya. Yang atas satuannya mol, yang bawah juga satuannya mol. Oke, satuan mol ini bisa kita hilangkan seperti ini. Sehingga 0,1 dibagi 0,05 nanti hasilnya adalah 2. Oke, yang 2 ini nilai apa? Yang 2 ini adalah nilai X-nya. Sehingga kesimpulannya yang terakhir adalah rumus dari garam hidratnya yaitu CaSO4 titik 2H2O. Karena nilai X-nya sudah kita ganti dengan angka 2. Oke, co-friend, begitu ya. Jadi untuk pembahasannya kita sudah sampai di akhir. Hasilnya adalah CaSO4 titik 2H2O. Oke, co-friend, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.